Seorang polisi yang bernama Rade diutus memberantas gembong narkoba di Mumbai, India. Dia menyamar sebagai model yang mempunyai cita-cita tinggi bernama Bolu. Di sana, Rade bertemu dengan Dia Abhyankar, seorang model yang membuat Rade jatuh cinta. Rade mengetahui dari rekannya yang sesama petugas bahwa ada dua geng yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Geng pertama dipimpin oleh Dilawar, sedangkan geng kedua dipimpin oleh Dangdu Dada. Apakah Rade dengan penyamarannya berhasil memberantas mereka? Aca, nehi. Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya dengerin cerita toh. Nah kebetulan banget kali ini Mimin mau ngebahas satu buah alur film yang berjudul Rade. Penasaran kan gimana sih kelanjutan ceritanya? Penasaran? Penasaran dong Min? Sudah kuduga. Kalau gitu, tonton video ini sampai habis. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Eits, tapi disclaimer dulu. Video ini mengandung banyak spoiler, jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, pokoknya harus mau ya. Film berjudul Rade, The Most Wanted By, adalah film India yang dirilis pada tahun 2021. Film aksi berbahasa Hindi ini disutradarai oleh Prabhu Deva dan diproduksi oleh Salman Khan, Sohail Khan, Atul Agihotri, dan C Studio. Plot inti dari film ini didasarkan pada film Korea pada tahun 2017 yang berjudul The Outlaw. Film yang dibintangi oleh Salman Khan, Randip Huda, dan bintang-bintang Bollywood ternama lainnya direncanakan akan dirilis secara teatrikal pada 22 Mei 2020. Karena alasan pandemi COVID-19, hingga akhirnya film ini dirilis pada tanggal 13 Mei 2021 lalu. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan 3 orang laki-laki yang bernama Rana dan kedua rekannya telah tiba di Mumbai. Tujuan utama mereka pergi ke Mumbai ini merupakan preman-preman barbar yang tidak segan untuk menggunakan kekerasan agar aksinya berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, geng yang dipimpin oleh Rana ini berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut berimbas kepada meningkatnya pecandu narkoba dan angka kematian akibat kecanduan narkoba. Pihak kepolisian pun tidak bisa berbuat banyak mengingat mereka tidak segan untuk menghabisi petugas yang berani mengganggu aktivitas geng tersebut. Melihat situasi yang semakin berbahaya, para petinggi kepolisian pun menugaskan seorang petugas dari pasukan khusus yang bernama Rade. Dia dikenal dengan aksinya yang selalu berhasil membuat penjahat-penjahat bertukuk lutut. Rade bukanlah polisi yang hanya bertindak keras, akan tetapi dia tidak akan segan menyakiti bahkan membunuh penjahat yang melakukan tindak kriminal. Lembaga kepolisian pun sebenarnya dibuat sanksi akan sepak terjang Rade. Tercatat, dia sudah membunuh 95 orang dan dipindah tugaskan sebanyak 23 kali untuk ditugaskan mengalahkan preman kelas kakap yang telah menghancurkan Mumbai. Tibalah hari pertama Rade bekerja di tempat yang baru. Semua rekan yang berada di sana menyambutnya dengan hangat kecuali satu orang, yaitu Avinash. Dia adalah atasan Rade yang merasa iri pada prestasi Rade, sehingga memintanya untuk selalu patuh di bawah perintahnya. Sepulang dari kantor, Rade mengalami kesialan. Mobilnya mogok. Namun, di balik kesialan itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik nan mempesona. Rade pun mulai menyusun cara agar dia bisa mendekati gadis itu. Rade memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil mendekati gadis bernama Dia tersebut. Di jalan, dia menelpon kakaknya yang rupanya adalah Avinash, bos Rade. Di telepon mereka berdebat tentang ketidaksukaan mereka terhadap pekerjaan masing-masing. Avinash yang tidak suka dengan pekerjaan dia sebagai model lalu menyuruhnya berhenti, sementara dia tidak menyukai pekerjaan Avinash sebagai seorang polisi. Mendengar percakapan dia dan kakaknya, Rade mengatakan jika dia juga bercita-cita menjadi seorang model. Kemudian, scene berganti.
Saat Rade kembali ke markas kepolisian, dia melihat seorang anak laki-laki polisi karena teman-temannya telah dibunuh oleh gembong narkoba. Setelah dia meminta penjelasan dari Azan, Rade berjanji kepada anak itu bahwa dia akan menumpas seluruh anggota geng yang ada di Mumbai. Kemudian Rade memasuki markasnya dan meminta info kepada rekannya mengenai geng preman yang ada di sana. Salah satu polisi mengatakan jika di kotanya ada 2 geng besar. Di wilayah selatan ada geng yang dipimpin oleh Dilawar. Sedangkan di wilayah utara di bawah kendali Dagdu Dada. Sementara mengenai mafia narkoba, mereka belum menemukan informasi terperinci tentangnya. Tanpa basa-basi lagi, Rade mendatangi markas Dagdu Dada dan mengacaukan tempat itu hingga pemimpinnya bertekuk lutut di hadapan Rade. Lalu dia juga melihat seorang preman yang mencurigakan. Rade berkelahi dengannya dan berhasil menangkap preman itu. Dia membawanya ke kantor polisi lalu menginterogasinya. Pria itu mengaku jika dia pernah bertransaksi dengan pengedar narkoba bernama Mansur. Akan tetapi dia tidak tahu mengenai keberadaan Mansur untuk sekarang. Saat Rade berada di toilet, dia menelponnya dan mengatakan jika besok ada audisi model dan menyuruh Rade untuk mengikutinya. Di audisi, awalnya Rade terlihat kaku, tapi setelah dia melepaskan baju dan memperlihatkan otot besar di tubuhnya, semua itu berubah. Orang-orang di sana terpesona. Aku terpesona. Keesokan harinya, Rade pergi ke markas Dilawar dan mencari tahu tentang keberadaan Mansur. Akan tetapi karena Dilawar tidak mau memberitahu, Rade mengerahkan pengikutnya untuk menghajar anak buah Dilawar. Alhasil, dia pun berhasil membawa Dilawar ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di markas, Dilawar bertemu dengan rivalnya Dangdu Dada. Mereka diminta berdamai dan Rade juga menyuruh mereka untuk mencari tahu tentang si pengedar narkoba. Ketika Dilawar akan pulang, Mansur menelponnya kepada Dilawar untuk menyelamatkannya dengan menemuinya di sebuah lokasi bernama Kohinoor Mill. Setelah Dilawar tiba di sana, rupanya itu semua hanya jebakan. Rana dengan kejam membunuhnya dan meminta anak buahnya untuk memutilasi tubuh Dilawar. Kembali ke markas polisi. Rade mendapat ucapan selamat atas keberhasilannya mendamaikan kedua geng preman tersebut. Di tengah perayaan, dia menelponnya dan menyuruh Rade untuk datang ke acara ulang tahunnya. Mendengar itu, Rade terpaksa harus berbohong kepada atasannya dengan mengatakan bahwa ibunya sakit. Avinas yang polos pun merasa kasihan bahkan rela meminjamkan mobilnya karena tahu mobil Rade sedang rusak. Malam harinya, Rade datang untuk menghadiri pesta itu dengan mengenakan setelan hitam yang mana membuat laki-laki di sana iri. Iri bilang bos. Dia pun mengenalkannya kepada sang kakak yang ternyata adalah atasannya sendiri. Hal tersebut membuat Rade kaget. Karena mengetahui Rade menyukai adiknya, Avinas mengancam jika Rade menodainya, maka dia akan mencabut bulu hidung Rade sebagai hukumannya. Rade tak menggubris dan memilih untuk pergi begitu saja. Di tempat lain, setelah Rana berhasil meratakan geng di bawah pimpinan Dilawar, Rana menuju markas Dangdu Dada dan berniat untuk menguasai seluruh kota. Dangdu Dada tidak menerimanya dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melawan Rana. Tapi rupanya mereka telah dikalahkan terlebih dahulu oleh anak buah Rana. Alhasil, Rana bisa menguasai seluruh Mumbai. Dan dia tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya dalam mengembangkan bisnis terlarang tersebut. Keberadaan mereka membuat kota Mumbai menyeramkan karena berubah menjadi sarang narkoba. Kemudian, 2 informan Rade memberitahu bahwa nanti malam akan ada pertemuan di sebuah klub. Mengetahui hal itu, ia segera menyusun rencana penangkapan. Benar saja, saat berada di toilet, Rade bertemu dengan Rana dan terjadilah perkelahian. Pertarungan tersebut membuat keduanya terluka dan ada satu lagi korban yang terluka bernama Niki. Niki terkena sayatan pisau milik Rana di lehernya. Tak berselang lama, datanglah dia yang kesal karena baru mengetahui jika Rade merupakan seorang polisi. Tapi karena sudah terlanjur sayang, dia bisa memakluminya.
Keesokan harinya, dengan dibantu geng Dangdu Dada, Rade mendatangi markas Rana. Tapi sialnya, Rana tidak berada di sana. Rade pun hanya berhasil menangkap salah satu anak buah Rana. Sementara itu, Rana yang mendapatkan kabar soal penangkapan itu dari anak buahnya yang lain, langsung mencari keberadaan Dangdu Dada. Hingga pertikaian pun tidak dapat dihindari. Berbekal golok yang dimilikinya, Rana membunuh Dangdu Dada dan seluruh anak buahnya. Mengetahui banyaknya korban yang berjatuhan pada peristiwa tersebut, Rade dan Avinas mendapat panggilan dari komisaris polisi. Mereka berdua terancam dipecat dari pekerjaannya. Dan komisaris juga sudah mengalihkan tugas mereka ke seorang petugas polisi bernama Arjun. Mendengar hal itu, Rade menjadi sangat marah dan meninggalkan sang komisaris. Dia membawa Avinas ke sebuah panti rehabilitasi dan menunjukkan bahwa narkoba telah merenggut masa depan anak-anak. Melihat hal tersebut, Avinas merasa iba. Sementara itu, di tempat lain, Mansur mengabari jika Rana sudah menangkap dia. Rade yang marah mendatangi hotel tempat Rana menyekap dia. Rade pun menghabisi seluruh anak buah Rana, tapi Rana sendiri berhasil kabur. Setelah pertarungan yang melelahkan itu selesai, mereka berjoget agar pikiran kembali tenang. Keesokan harinya, Rade mendatangi sebuah sekolah dan mengumpulkan seluruh siswanya serta meminta mereka untuk segera melapor ke polisi jika melihat transaksi narkoba. Rade berniat ingin menangkap pengedar di Mumbai sebelum menangkap Rana. Di sisi lain, kepolisian memindahkan narapidana kasus narkoba yang rupanya sudah disiapkan. Rade datang dengan anak buahnya dan langsung menghabisi preman-preman itu. Rade melihat Rana dan anak buahnya hendak menaiki helikopter untuk melarikan diri. Rade pun langsung mengejarnya. Secara ajaib, dia berhasil masuk ke helikopter setelah mobil yang ditumpanginya nyaris terbang di udara. Keduanya pun berkelahi lagi hingga pada akhirnya membuat helikopter itu terjatuh dan Rade pun tidak sadarkan diri. Di saat Rade nyaris dibunuh oleh Rana, datanglah Avinas yang langsung melumpuhkan Rana dengan tembakan. Namun rupanya hal tersebut tidak mempengaruhi Rana. Ketika Rana hendak menusuk mata Avinas yang sudah tersudut, Rade datang dan terjadilah pertarungan di antara mereka yang berakhir dengan kematian Rana di tangan Rade. Kini pimpinan gembong narkoba itu dapat dikalahkan dan film pun tamat. Nah, itu dia sobat rangkuman cerita dari film Rade. Terima kasih buat yang masih setia menonton. Tentunya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai jumpa di alur film berikutnya.